Oke. Ya, selamat siang. Iya. Silakan seperti biasa disiapkan terlebih dahulu. Di tempat duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. 10 TE 1 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu seperti biasa ya, kita absen dari Adi Firmansyah berangkat, Kavin berangkat, Siti berangkat ya, Zakia. Oke. Untuk hari ini yang tidak berangkat ada 5, 2 sakit, 3 dispen. Oke, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah memasuki unit 7-an, ya kan? Unit 7. Masih dengan judul aplikasi seni dan desain. Iya. Di situ pada saat kita bertemu di minggu lalu, kalian sudah saya dibasi untuk berkelompok. Ya, masing-masing kelompok untuk mencari minimal 10 isu, ya kan? 10 isu yang ada yang terjadi di sekitar kita. Ya kan? Terus dari 10 isu itu kalian tentukan salah satu, ya, untuk masing-masing kelompok memilih salah satu isu, minimal memilih salah satu isu untuk kalian cari solusinya, sekaligus membuat desain sebagai wujud pengaplikasian karya seni di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya? Ya. Sebelum nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan, saya tanya terlebih dahulu kesiapan kelompok dalam pembuatan tugas ini. Dari kelompok satu, gimana tugasnya? Kelompok satu, mana kelompok satu? Anggotanya? Ya, kelompok satu gimana? Untuk sudah membuat apa untuk pengaplikasian seninya? Desain apa? Membuat poster sampai infografis. 2 ya? Ya. Dari isu? Bullying sama penyalahgunaan media sosial. Oke, kelompok 1 ada 2 karya seni. Untuk kelompok 2 membuat poster, satu, 2 membuat video sama ada lagi nggak? PowerPoint. Berarti membuat 3 aplikasi seni ya, membuat 3 desain. Oke, dari isu apa yang kalian angkat? Asasi manusia, stunting, dan kecanduan gadget. Oke, kompleks sekali ya, banyak, ada 3. Hak asasi manusia, stunting, sama kecanduan gadget. Bagus. Untuk kelompok 3 sudah bikin belum? Sudah. Isu apa yang kalian angkat? Bullying. Dan desain apa yang kalian ciptakan? Membuat komik dan poster. Oke, 2 ya, 2 komik dan poster. Keren. Untuk kelompok 4 isu apa yang kelompok 4 angkat? Pembenihan sumber graffiti. Kemudian untuk aplikasi desain seninya apa? Video apa? Dokumenter? Video dokumenter? Bukan video podcast atau yang lain? Oke, video dokumenter dari kelompok 4. Ya. Kemudian yang terakhir, kemarin ada 5 kelompok. Kelompok terakhir, kelompok 5. Isu apa yang kalian angkat? Remaja anti narkoba. Desain grafis apa yang kalian bikin? PowerPoint. Oke. Ya. Jadi masing-masing kelompok sudah membuat solusi desain untuk mengatasi isu-isu atau masalah yang sudah kalian
tentukan atau sudah kalian pilih di masing-masing kelompok. Ada yang membuat solusi desainnya 3, ada yang 2, ada yang 1, tidak masalah. Yang penting kalian sudah mencoba membuat aplikasi seni, ya, pengaplikasian desain seni sebagai wujud untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikannya dulu? Untuk mempresentasikan terlebih dahulu ke depan. Kelompok mana yang siap? Ada yang siap? Silakan untuk maju ke depan untuk dipresentasikan. Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang siap ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, di sini ada kelompok 2 ya dari kelas kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil garapan mengenai desain seninya yang akan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan untuk disimak dengan baik ya. Silakan kelompok 2. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berisikan anggota. Saya sebagai Bina Siswa Fitri. Saya Nandaikan dari Fadia. Saya Iman Fadia. Saya Nisa. Saya Penur Salim Fajar. Saya Jibril Jaksa. Saya Alhamdulillah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran unit 7, yaitu aplikasi seni dan desain dalam kehidupan sehari-hari. Kami telah mencari isu-isu aktual yang terdiri dari 10 dengan asumsi solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada sampah dengan asumsi solusi yang ditawarkan yaitu membuat poster. Yang kedua ada banjir dengan asumsi solusi yang ditawarkan melaksanakan bersih sungai bersama dan sosialisasi. Yang ketiga ada kecelakaan lalu lintas dengan asumsi yaitu sosialisasi pemahaman aturan-aturan dalam mengendarai. Yang keempat ada pengangguran dengan solusi yang ditawarkan yaitu bursa pasar kerja. Yang kelima kesenjangan sosial dengan asumsi yaitu membuat poster dan webinar. Yang keenam ada hak asasi manusia. Asumsi solusi yang ditawarkan adalah webinar. Yang ketujuh ada tanah longsor. Asumsi solusi yang ditawarkan ada sosialisasi. Yang kedelapan ada global warming. Asumsi solusi yang ditawarkan adalah webinar. Yang kedelapan kecanduan PIP. Asumsi solusi yang ditawarkan adalah fondasi dengan masyarakat. Yang ke-10 pergaulan bebas. Asumsi yang ditawarkan adalah sosialisasi. Dari kelompok kami memilih 3 tema yang telah kami tentukan. Yang pertama ada kecanduan gadget, dan yang kedua hak asasi manusia, dan yang ketiga stunting. Berikut video tentang kecanduan gadget. Demikian video edukasi dari kelompok kami yang buat dengan tema kecanduan gadget. Semoga bermanfaat. Untuk isu yang selanjutnya ada hak asasi manusia. Untuk tema yang kedua yaitu stunting dengan pembuatan PowerPoint. Di sini kami akan membahas mengenai masalah stunting. Alasan kami untuk membahas masalah stunting karena kasus stunting di Indonesia lumayan banyak, terlebihnya di daerah yang kita tinggal yaitu Kabupaten Badung, Jawa Tengah. Jadi, apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Cek full berarti ya. Ciri-ciri stunting adalah tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Anak rentan mengalami gangguan pada tulang, mengalami gangguan tumbuh kembang, rentan mengalami gangguan kesehatan, terlihat lemas, terus-menerus kurang aktif. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan 9 bulan 10 hari sampai dengan usia 2 tahun. Kasus stunting. Yang pertama, angka stunting di Indonesia
Prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Yang kedua, angka stunting di Jateng Provinsi Jawa Tengah masih di angka 27,68%. Pada 2021 turun menjadi 20,9%. Yang ketiga, angka stunting di Banjarnegara, prevalensi stunting Kabupaten Banjarnegara adalah 21,6% per Agustus 2022. Angka tersebut masih tinggi jika dibanding dengan target pada proses nomor 72 tahun 2021 sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk yang selanjutnya adalah cara mengatasi stunting. Yang pertama, perbaiki stunting sebelum usia 2 tahun. Yang kedua, berikan ASI. Yang ketiga, perbaiki masalah menyusui. Yang keempat, beri olahraga protein hewani dan pada lactasi. 5. Imunisasi rutin. Keenam, memantau tumbuh kembang anak. Dan yang ketujuh, perilaku hidup bersih dan sehat. 8. Memakai jamban sehat. 9. Atasi masalah kesehatan anak. Sekian PowerPoint tentang stunting dari kelompok kami yang dapat digunakan untuk seminar dan penyuluhan di lingkungan masyarakat guna mencegah stunting. Yang ketiga, ada hak asasi manusia berupa poster. Poster yang kami buat tentang tegakkan keadilan akan hak asasi manusia. Kesetaraan, mengurangi ketidaksetaraan, memajukan hak asasi manusia. Maksud dari kalimat kesetaraan mengurangi ketidaksetaraan adalah pada lingkungan masyarakat Indonesia masih banyak sekali manusia yang menganggap bahwa derajat kita itu berbeda. Seharusnya kita sesama manusia yang hidup di negara ini kita harus saling melindungi, saling menyayangi dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kesetaraan mengurangi ketidaksetaraan. Dengan ini kita harus menjadi satu sama lain setara tanpa melihat ketidaksetaraan. Memajukan hak asasi manusia yaitu guna memberikan keadilan dan kebaikan untuk warga negara Indonesia. Karena kurangnya untuk tegakkan keadilan di dalam Indonesia. Mari bersama tegakkan keadilan hak asasi manusia atau HAM Indonesia guna memajukan Indonesia dan mensejahterakan negara Indonesia. Oke. Keren ya. Dari kelompok 2 ini tadi sudah mempresentasikan hasil solusi yang berupa karya seni. Ada 3 tadi ya, 3 isu dan 3 solusi. Dari masing-masing isu sudah mereka bikin solusi berupa karya seni. Ya, sangat bagus ya dan sangat menarik. Dari isu yang pertama tadi ada kecanduan gadget ya, kecanduan gadget. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah video, ya, video dokumenter. Kemudian tadi isu yang kedua ada stunting. Ya, kemudian solusi yang ditawarkannya berupa area PowerPoint ya, yang bisa digunakan untuk sosialisasi dimanapun kalian berada, bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah ya. Karena PowerPoint-nya tadi berupa edukasi bagaimana merawat anak dengan baik. Kemudian isu yang ketiga tadi ada hak asasi manusia berupa poster himbauan ya, bahwa kita selaku warga negara Indonesia itu harus menyamaratakan haknya, jangan membeda-bedakan. Itu sekali. Kemudian dari kelompok 1, 3, 4, dan 5, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi dari hasil desain kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Pak, mau tanya. Ya, silakan Khalid. Gimana sih caranya agar hak asasi manusia itu dapat terwujudkan? Dan apa contoh sikapnya? Oke, pertanyaan dari Alivia, silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Penerapan hak asasi manusia yaitu dengan menerapkan hukum Indonesia dengan adil dan baik, yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Negara yang didasari Pancasila. Dan penerapannya dalam lingkungan, kita tidak perlu membeda-bedakan teman. Itu contoh kecil dari lingkungan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman.
dari kalangan seperti apa kita tidak usah memandang. Karena dengan kita memandang teman kita dari kalangan, maka kita tidak dapat menjalankan tentang asasi manusia. Itu contoh kecil dan yang sangat sederhana yang mungkin masih beberapa kalangan yang masih menerapkannya dan bahkan masih banyak di lingkungan tersebut melakukan atau menerapkan hal tersebut. Oke, itu jawabannya Alif. Cukup apa? Kurang? Cukup? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok lain mungkin mau bertanya? Saya Pak mau bertanya, Ya, itu Farhan, silakan. gimana sih caranya agar tidak kecanduan gadget? Oke, kelompok 2 silakan dijawab. Gimana caranya? Cara agar kita tidak kecanduan gadget, yang pertama menggunakan gadget secukupnya. Seperti kita membatasi penggunaan setiap 1 jam sekali kita stop menggunakan gadget untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Seperti melakukan kegiatan di luar dengan teman-teman, yaitu belajar bersama atau bermain bersama tanpa menggunakan gadget. Cara yang kedua bisa dengan kita mengikuti organisasi yang ada di sekolah guna mengembangkan keaktifan kita dalam menggunakan gadget. Dengan kita menggunakan gadget dalam suatu organisasi, mungkin itu akan lebih bermanfaat untuk menerapkan gadget agar lebih baik dan kita dapat mengembangkan bakat dan minat kita dari gadget itu tersebut. Yang ketiga, kurangi menggunakan game online karena seseorang yang kecanduan gadget itu bermula dari game online dan ketertarikan berulang-ulang dalam bermain game online. Kita harus stop atau mengurangi bermain game online. Sekian mungkin dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Ya, cukup ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita ketemu untuk kelompok 2. Oke, itu dia tadi presentasi hasil solusi yang ditawarkan mengenai aplikasi Sini dan Desain yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada 5 kelompok, tadi masing-masing kelompok sudah mencari isu yang terbaik, kemudian mencari solusi yang terbaik, kemudian membuat desain seni yang bagus-bagus juga. Ya, dari kelima kelompok tersebut, menurut kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Memberikan contoh implementasi berpikir kritis melalui pendekatan design thinking, mempresentasikan isu dan kondisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, betul sekali, itu tadi yang sudah untuk jadi selama kita mempelajari unit 7, kalian sudah berada di titik akhir, yaitu sampai dengan mempresentasikan isu dan kondisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dengan kalian mencoba membuat desain seni yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajaran ini? Cukup ya? Oke. Teman kalian Jaki sudah menyimpulkan, kemudian pembelajaran juga sudah berakhir. Alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kita berdoa bersama, kemudian pulang dengan hati-hati. Coba duduk siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Pak Guru.